Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Febi Aswanda, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi mata kuliah Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan. Adapun yang saya akan jelaskan, yang pertama yaitu ada komponen-komponen dalam pembiayaan, dan juga ada peranan pembiayaan dalam pendidikan. Nah, yang pertama ada komponen-komponen dalam pembiayaan. Pembiayaan merupakan proses krusial dalam manajemen keuangan perusahaan yang melibatkan pengadaan dana atau sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, investasi, atau pengembangan. Menurut M. Nuryanto Al-Arif, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Nah, berikut adalah beberapa komponen utama dalam pembiayaan. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri adalah investasi langsung dari pemilik perusahaan atau investor lainnya. Ini bisa berupa modal saham yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. Yang kedua ada utang. Utang mencakup segala bentuk pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga. Ini bisa berupa pinjaman bank, obligasi perusahaan, atau utang kepada pemasok. Biasanya utang memerlukan pembayaran bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang disepakati. Selanjutnya ada modal hybrid. Modal hybrid merupakan kombinasi dari modal sendiri dan utang. Contohnya adalah saham preferen yang memiliki karakteristik utang atau dengan pembayaran dividen tetap, dan ekuitas atau dengan potensi pertumbuhan nilai. Selanjutnya, pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal melibatkan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Ini bisa berupa investasi modal ventura, investasi langsung asing, atau pendanaan dari lembaga keuangan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Selanjutnya, pendanaan internal. Pendanaan internal adalah sumber dana yang dihasilkan dari operasi perusahaan sendiri. Ini bisa berupa laba ditahan yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk pengembangan atau ekspansi, atau penghematan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional atau investasi. Selanjutnya ada biaya pembiayaan. Biaya pembiayaan mencakup semua biaya yang terkait dengan memperoleh pembiayaan. Ini termasuk bunga pinjaman, biaya administrasi, premi asuransi, atau biaya lainnya yang terkait dengan proses pembiayaan. Yang terakhir ada struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara berbagai komponen modal yang digunakan dalam keuangan perusahaan. Hal ini meliputi perbandingan antara modal sendiri, utang, dan modal hybrid. Struktur modal yang optimal dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan, risiko, dan kebutuhan modal jangka panjang. Yang kedua ada menjelaskan peranan pembiayaan dalam pendidikan. Pembiayaan memegang peran krusial dalam mendukung sektor pendidikan, yang merupakan fondasi pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Menurut Nanang Fatah, pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Berikut adalah poin-poin yang menjelaskan secara rinci peran pembiayaan dalam pendidikan. Yang pertama ada akses kesetaraan. Pembiayaan yang memadai sangat penting untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka. Yang kedua ada peningkatan kualitas. Investasi dalam pendidikan melalui pembiayaan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, peningkatan fasilitas, serta pengadaan teknologi pembelajaran modern. Yang ketiga ada inovasi kurikulum. Pembiayaan juga memungkinkan pengembangan dan implementasi kurikulum yang inovatif dan relevan dengan tuntutan zaman. Dana tersebut dapat digunakan untuk penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan teknologi, mengakomodasi pembangunan baru dalam bidang pendidikan, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Yang selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia.
Salah satu peran utama pembiayaan dalam pendidikan adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan pelatihan guru, memperluas akses terhadap pendidikan tinggi, dan menyediakan program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya ada pendidikan inklusif. Melalui pembiayaan, pendidikan inklusif bagi individu dengan kebutuhan khusus atau dari kelompok marginal dapat didukung secara lebih efektif. Selanjutnya ada riset dan pengembangan. Investasi dalam riset dan pengembangan pendidikan merupakan bagian integral dari peran pembiayaan dalam pendidikan. Dan yang terakhir ada keseimbangan anggaran. Pembiayaan yang tepat dapat membantu menciptakan keseimbangan anggaran yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sistem pendidikan dalam jangka panjang. Ini melibatkan alokasi yang bijaksana untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan tanpa mengorbankan kualitas atau aksesibilitas. Dengan demikian, pembiayaan dalam pendidikan bukan hanya tentang menyediakan dana, tapi juga tentang pengelolaan dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas, termasuk pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.